Ya, kami pada tahun-tahun yang lalu sudah keliling ke banyak tempat di Indonesia ini, bahkan ketika awal-awal pandemi kami sempat ke Palembang, untuk kemudian ke Palopo, ya, Sulawesi Selatan. Namun demikian, ada hal yang patut kita berbangga sebagai santri, sekurang-kurangnya, ya belakangan ada mahasantri, sekurang-kurangnya dua hal. Santri ini yang tadinya dianggap kampungan, kolot, terbelakang, kemudian aksesnya terbatas, kaum sarungan lah, lebih kurang demikian. Sarung ini kan, makanya kita nulis buku pelajaran sarung, ya sarung, sarang burung kata orang-orang. Bukan itu. Pokoknya ada sarang-sarangnya. Kita patut berbangga oleh karena santri ini sekarang tidak hanya diapresiasi sebagai tanggung jawabnya, ya, pada aspek tanggung jawab tidak hanya diapresiasi pada mas'uliyah diniyah, tanggung jawab agama, mas'uliyah ilmiah, tetapi juga tanggung jawab kebangsaan kenegaraan, mas'uliyah watoniyah, dan bahkan mas'uliyah insaniyah. Ini kita patut berbangga karena sahabat-sahabat, adik-adik masa santri semua kelak perannya ditunggu tidak hanya oleh keluarga atau calon mertua, tapi juga oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan tanggung jawab kita yang luas, tanggung jawab kita yang banyak sekali itu, maka mau tidak mau kita harus merebut perubahan, terutama di era disrupsi ini dari sekarang, caranya bagaimana dengan memiliki karya. Dan salah satu pintu masuknya adalah menulis. Dan pada kesempatan berbahagia ini, Mahat Ali Saidu Siddiqah ini tidak salah apabila bekerja sama dengan Alex Media Komputindo, dengan Terbit Kuanta ini, memulai misi besar, tanggung jawab besar tadi itu. Jadi sekurang-kurangnya dua hal itu. Ada ujar-ujar lama begini, katanya, kelak tanggung jawab kita sebagai umat Islam, sebagai orang Indonesia yang kita patut berbangga, belakangan ini kan banyak orang tidak bangga jadi Indonesia itu. Cara kita bangga menjadi Indonesia, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan yang tak kalah penting, cara kita bangga menjadi santri adalah dengan berkarya, adalah dengan menulis. Nah, kalau poin itu sudah punya, maka di pundak kita masing-masing ada tanggung jawab yang tidak hanya membaca buku-buku, kitab-kitab turos, konsentrasi di Ma'had Ali di mana kalian belajar saat ini, tetapi juga ada tanggung jawab menulis. Bagaimana membangun pola yang berkesinambungan membaca dan menulis, menyebarluaskan ilmu, memancar tularkan kebaikan dengan cara berkarya atau menerbitkan buku-buku. Baik, sembari lalu mohon ditampilkan slide-nya, ya, sembari kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis itu apa? Ini kalau mohon ditampilkan. Menulis itu apa sih? Wah, ini fotonya Ustadz Abror ini keren sekali ini pada kesempatan berbahagia ini. Baik, mari kita mulai. Judulnya adalah menulis untuk pemalas. Nah, ini kalian banget lah ini untuk kaum rebahan. Langsung saja berikutnya. Baik, apa itu menulis? Di sini cuma tertera dua hal, itu di samping kanan ada gambar cover buku kami, ya, yang diterbitkan oleh Kuanta Books, ya, ini Peradaban Sarung. Apa itu menulis? Nomor satu, menulis itu life skill, keterampilan. Itu artinya rekan-rekan mahasantri, adik-adik mahasantri tidak butuh bakat, karena ini keterampilan. Sesuatu yang mungkin dilatih, sesuatu yang mungkin diupayakan. Ini saya kira semua orang sudah tahu, tetapi yang tidak kalah penting, menulis mulai sekarang harus menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi dengan membaca, ini dia tujuan menulis. Ini salah satu buku kami juga, Kondom Gergaji. Jangan salah, ya, ini penerbitnya Alex Media juga. Ini kritik-kritik sosial. Jika bukan untuk diterbitkan, setidaknya untuk Anda baca sendiri. Nah, itu dia. Nulis juga menjadi bukti cinta untuk, kok ada pacar di sini, ya. Ini di luar rencana saya kayaknya.
sebagai bukti cinta untuk pacar atau hadiah untuk calon mertua Anda. Ini kalau mertuanya masyarakat ilmiah ya. Namun para bijak bestari mengingatkan bahwa sungai mengalir ke laut, sejarah mengalir ke langit. Maka tulislah nama Anda di langit itu. Itu tujuan nulis. Kalau bukan untuk diterbitkan, minimal untuk dibaca sendiri. Sekarang ini era prosumen. Era jurnalisme bebas, jurnalisme medsos. Orang tidak hanya mengkonsumsi berita, tetapi juga mengunggah, menyampaikan, mempublish, broadcast beritanya sendiri. Liputan, apa yang diamati, apa yang dibaca, review buku, apa saja, itu semua bisa ditulis. Jadi lebih kurang sekarang kita terhubung dengan internet, di era Internet of Things, semuanya bisa kita tulis. Nah, tujuan Anda kalau bukan untuk diterbitkan, minimal untuk dibaca sendiri. Saya tambahkan beberapa opsi untuk pacar, untuk calon mertua, untuk dan banyak hal itu ya. Tapi sungai mengalir ke laut, sejarah mengalir ke langit. Di langit itulah adik-adik, rekan-rekan mahasantri ini harus menulis sejarahnya. Baik, berikutnya. Baik, bagaimana menumbuhkan jiwa menulis? Oke, ini mudah sekali. Habituation. Banyak para pengamat pendidikan di Barat khususnya, ini sebenarnya di kita juga ada lah, banyak sekali. Nomor satu, pembiasaan. Education is habituation. Pendidikan adalah pembiasaan. Itu key master itu, atau master key. Kata kuncinya adalah pembiasaan. Kalau biasa, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi apapun yang tadinya penemuan terhebat manusia itu apa sih? Ia bisa melakukan hal-hal yang tadinya mereka anggap tidak bisa dilakukan. Baik, itu setelah terbentuk pembiasaan, kita kan dipaksa semua tadinya kan, biasa itu seperti begini. Bagaimana kita bisa membaca? Tadinya dipaksa, meskipun pelan-pelan dengan cara halus. Ini semua lahir ke dunia, kalau saya karena generasi 80-an ya, tadi disebut tanggal lahir saya, tahun lahir saya 84, itu, maaf saya ralat Ustadz Abror yang benar, saya lahir itu tahun 2002, itu yang benar ya, supaya lebih muda 18 tahun. Kita ini tadinya sebelum terbiasa dipaksa. Nah, ini adik-adik kita tahu ini rekan-rekan mahasiswa. Di pondok inilah yang paling tepat, dipaksa bangun pagi, sholat, dipaksa bahkan ditakzir ya, ada sanksi kalau di pesantren itu. Di Ma'had Ali lah. Dipaksa bangun subuh, duha, tahajud, hafalan Quran, menelaah buku-buku, kitab-kitab, ada brainstorm, curah gagasan dan lain-lain. Coba kita kembali sedikit. Masa kecil kita dipaksa atau tidak untuk berdiri berjalan? Kita dipaksa atau tidak untuk makan? Untuk misalnya kalau bayi itu pipis dulu, ganti popok dulu sebelum tidur dan seterusnya. Bahkan kita lahir ke dunia pun gara-gara dipaksa. Kalau ibu lahir kita itu amat boleh jadi dulu bapak ibu kita dipaksa menikah, iya kan? Zaman dulu lah, di zaman saya masih kecil itu. Boleh jadi bapak-bapak kita yang memaksa ibu-ibu kita, dan banyak lagi. Walhasil kita ini produk-produk keterpaksaan. Dipaksa saja, nanti lama-lama bisa, lama-lama terbiasa. Kalau sudah biasa, ya sudah terbentuk berarti itu, karena habit is the second nature. Ini expertise ya, atau expertation itu, kepakaran ini dimulai atau berkisar sekurang-kurangnya 5.000 sampai 10.000 jam. Nah itu dia kepakaran itu. Silahkan dibagi. Kalau adik-adik sehari belajar 12 sampai 13 jam, Anda butuh 1 tahun untuk jadi pakar. Pakar apa saja? Pakar dalam retorika, dalam menulis, pakar dalam
Kalau sehari melatih 12 sampai 14 jam atau 13 jam, Anda butuh 1 tahun untuk jadi ahli dalam menulis. Menulis apa saja, fiksi, non-fiksi, nulis utang juga ya. Ini biasanya Mas Santri banyak utangnya. Semoga yang banyak utangnya ini tidak ditagih ya. Cepat bisa lunas lah. Kalau belum bisa lunas, belum bisa bayar utang, ya yang utangin semoga lupa itu saja. Itu dia. Nah, jiwa, kalau orang sudah punya jiwa, sudah punya soul, ini komitmen ya, rekan-rekan semua. Misalnya begini, apalagi kalian tinggal di Jakarta. Silakan saja pagi lihat polisi berdiri di tepi-tepi jalan di pertigaan perempatan. Mereka menyeberangkan ibu-ibu, mereka menolong orang yang kecelakaan, lebih mendahulukan anak-anak yang mau berangkat sekolah, itu kan komitmen itu. Apakah itu political commitment, komitmen politis, emotional commitment, komitmen politis berarti takut ke atasan ya, emotional commitment dia atau saya nolong orang lain karena dia saudara saya, kenalan saya, calon mertua, dan lain-lain lah misalnya. Nah, kalian ikut webinar ini apa? Apakah intellectual commitment, komitmen tulisan ini adalah kita semua pasang pintu di hati kita, di pikiran kita, dalam jiwa kita, in the deepest of soul, jiwa kita yang paling dalam, hati kita yang paling dalam, supaya diketok ini. Nah, sekarang ini penerbit Quanta atau LX Media ini sedang mengetok kesadaran kita semua, melalui saya misalnya, karena saya dipercaya, kita diketok semua. Oleh karena itu, kok saya merasa tidak ada yang mengetuk pintu hati saya. Jangan-jangan hatinya tidak berpintu. Nah, ini kita sambil kita tumbuhkan kesadaran. Itu dia. Next. Apa persiapan menulis? Wah, ini keren sekali ini. Membaca basmalah dan doa, sudah itu. Ini caranya. Tidak butuh apa-apa, persiapan apa. Wajah saya, muka saya kurang diminati oleh segala jenis mertua di muka bumi. Tidak penting. Pak, saya miskin dari keluarga tidak punya, tidak beradab. Itu tidak penting. Kurang lebih saya sendiri ya, meskipun saya lahir dari keluarga pesantren, tapi secara ekonomi orang tua kami tidak mampu. Pas-pasan banget lah itu. Tapi dengan komitmen tadi ya, spiritual ya, sekurang-kurangnya kita ikut ini intellectual commitment dan spiritual commitment. Kalau untuk masih dipaksa, itu political commitment, itu komitmen politis. Emotional commitment, ikut webinar penulisan gara-gara kepingin dapat pacar atau calon suami atau apa. Tapi mulai sekarang kita tingkatkan intellectual, spiritual. Persiapannya basmalah. Nah, mari kita mulai, bismillah, kita libatkan Allah ini yang besar jadi kecil, yang berat jadi ringan, hal-hal yang bahkan yang tadinya kita anggap tidak bisa, ya akhirnya menjadi mudah. Lalu baca sholawat. Sholawat ini sekurang-kurangnya akan membuka katup-katup intelektual di kepala kita dan spiritual di dada kita. Namanya Nur Muhammad. Nih, almarhum kiai kita kan Nur Muhammad namanya kan. Nur Muhammad. Cahaya Nabi itu yang kita buka. Di kepala kita, di dada kita, untuk bismillah kita belajar menulis. Next. Tips menulis untuk pemalas ini pada inti pembahasan. Pikir seperti bayi, belajar dari seni bela diri, menempuh proses, mengambil keputusan, copy the master. Kapan mulainya? Sekarang dimanapun Anda berada. Ini nanti ulasan-ulasannya ada ya. Tapi mari kita baca sekali lagi dengan hati dan pikiran. Mari kita baca bersama-sama. Berpikir seperti bayi, belajar dari seni bela diri, menempuh atau menggembalakan irama dan proses, mengambil keputusan, copy the master atau meniru para ahli, para pakar. Kapan memulai? Ini poin yang paling penting untuk kita menjadi hebat atau membentuk perubahan. Next, ini penjelasannya ada. Baik, tadi kan dimulai dengan berpikir seperti bayi. Ini poin berikutnya, seni bela diri. Bayi itu bagaimana? Tumbuh kalau dirawat. Kira-kira bayi ini kita layani terus atau kita biarkan terus? Itu pasti kita layani. Apalagi tahun-tahun pertama. Saya sudah punya pengalaman karena 3 anak kami ya. Jadi nangis, rewel.
itu kan instrumen yang digunakan oleh bayi kan cuma nangis saja itu. Mau makan nangis, mau nyusu ASI atau makan bubur atau apa nangis, ganti popok nangis, keringetan atau apa kepanasan nangis, sakit. Tapi lama-lama kita, khususnya orang tua, ibu dan ayah juga terutama, akan memahami tangisan bayi itu dalam rangka apa. Ini nangis, minta makan, lapar, mau netek, kemudian ini nangis, mau ganti popok apa. Ini Ustadz Hedi tahu karena beliau baru punya anak kelihatannya atau baru menikah. Ya. Jangan salah tafsir, itu anaknya nangis, ini jangan-jangan minta adik lagi nih. Nah, itu salah tafsir itu. Seperti itu kira-kira. Instrumennya satu, nangis. Tapi nanti kita akan paham tangisan bayi ini dalam rangka apa. Itu kita akan paham betul itu setelah kita melayani, kita setelah berlangsung lah kira-kira beberapa bulan kita paham. Oh ini nangis karena mau ganti baju dan lain-lain. Baik, kemudian seperti seni bela diri. Jadi menulis itu kepakaran, keterampilan, keahlian. Itu seperti bayi itu. Bayi itu tumbuh kalau kita rawat. Nanti kok tahapan-tahapan berikutnya ya kita sapi, kemudian dilatih untuk bicara, mengenal nama-nama tumbuhan apa dan sebagainya. Tapi bagi kita umat Islam pasti dikenalkan pada Tuhannya dulu kan bayi itu. Kemudian seperti seni bela diri. Ini pasti adik-adik remaja ini rekan-rekan mahasantri senang nonton film silat. Di samping drama Korea loh ya. Anda boleh nonton film silat, kungfu misalnya, apa sajalah, film-film action lah ya. Nonton film silat sepanjang hidup Anda. Tapi apabila Anda tidak istiqomah berlatih, Anda tidak akan pernah bisa. Jadi nonton film apalah, Jet Li, Jackie Chan, 15 tahun, tapi tidak pernah berlatih silat, ya Anda bisa. Anda hanya mengagumi apa atlet taekwondo, pencak silat, karate do misalnya, apa kempo ya dan lain-lain, tapi tidak pernah berlatih, tidak akan pernah menjadi pesilat. Anda tidak akan pernah bisa, intinya itu. Kalau tidak berlatih, jadi latihan, intinya pada diri, komitmen ya. Jika Anda lebih kaya dari Nabi Sulaiman, Anda bisa membeli apapun, tapi Anda tidak akan pernah bisa membeli sebuah proses. Ini Abdullah bin Al-Mubarak, juga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengingatkan kita begini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Mengingatkan kita begini. Tarjun najah. Apabila engkau menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, pencapaian, prestasi, achievement, tetapi walam tasluk masalikaha, Anda tidak mau berproses, Anda tidak mau menempuh jalannya, masalik. Ketahuilah bahwa innas safinata la tajri 'alal yabasi. Perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Artinya, saya orang kaya umpamanya. Saya mau dengarkan penyanyi. Ya saya bisa undang 1000 penyanyi di seluruh penjuru dunia. Nyanyi 2 tahun non-stop di rumah saya. Tapi proses menjadi penyanyi itu harus saya tempuh sendiri. Proses menjadi penulis itu harus saya tempuh sendiri. Dan itu masing-masing orang beda-beda karena kecenderungan berbeda, punya falsafah hidup atau pandangan hidup yang berbeda-beda. Itu intinya. Next. Baik, menjadi penulis hebat, tadi sudah ya, habituasi, pembiasaan, kepakaran itu dimulai dengan itu. Berikutnya, 3 tahapan menulis. Ini kita sudah nulis sekarang ya. Misalnya, menulis yang mau kita tulis ini makalah, ini pasti sudah pernah semua. Yang mau kita tulis esai, puisi, cerpen, pendek-pendek dulu lah itu. Jangan dulu novel atau prosa. Yang mau kita tulis adalah paper atau tugas belajar, tugas kuliah. 3 tahapan, menulis, memulai menulis, setelah menulis. Ini ada gambar buku saya Tersesat di Jalan yang Benar, terbit 2006. Sebelum saya menempuh S2 ya di Australia dulu. Kemudian di samping kanannya itu ada Mencangkul di Yunani. Kalau mau tiru Bung Hatta ya. Bung Hatta ini mas kawin, mahar pernikahannya adalah buku filsafat Yunani. Wah, itu keren banget itu. Baik, next. Menulis. Sebelum kita tulis.
orang ini tidak mungkin bisa menulis sebelum membaca. Nah, ini pentingnya riset ya. Sebelum bicara, riset dulu. Sebelum nulis, riset dulu. Sebelum bertindak, riset dulu. Artinya tindakan, perilaku, pembicaraan, dan khususnya tulisan kita berbasis pengetahuan. Kalau pakai bahasa santri, ada hikmah di Quran itu. Hikmah itu apa sih? Kadang diterjemahkan wisdom, kearifan, kadang diterjemahkan filosofi. Tetapi kata Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ya, penulis tafsir Mafatihul Ghaib, wafat 606 Hijriah, kata Imam Ar-Razi, hikmah itu apa? Ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Ilmu yang diamalkan atau amal yang berbasis pengetahuan. Itu hikmah itu. Informasi-informasi yang akan ditulis. Nah, ini dia. Tahapan sebelum menulis, melakukan riset, penelitian. Anda perhatikan semua penulis hebat, pasti risetnya hebat, penelitiannya hebat. Dahulu ini perlu rekan-rekan Mas Santri tahu ya, saya menulis buku-buku ilmiah. Ya, tadi sudah disinggung beberapa. Buku filsafat, buku politik, hukum. Tidak laku, hanya laku ke mahasiswa saya sendiri. Itu pun diancam nilai, diancam barokah, dan lain-lain. Tapi setelah ketemu dengan LX Media Komputindo, Lini salah satu anak penerbitnya adalah Kuanta. Di situ saya sadar, atau selama saya aktif bermedsos ya, menulis di Facebook, di berbagai media-media online, atau ngaji-ngaji juga, ngaji tafsir ya. Sejak 3 tahun ini, disiarkan di 194 negara, itu saya baru sadar bahwa itu saya baru sadar bahwa tahapan atau mula-mula menulis, saya ingin menulis yang sangat ilmiah. Cara gampang apa ya? Secara gampang. Saya kepingin nampak pinter, itu saja itu. Itu saya pakai bahasa yang ilmiah yang tinggi-tinggi. Ya bagus untuk mahasiswa misalnya. Tapi kan pembaca di Indonesia ini bukan hanya mahasiswa. Kebanyakan milenial. Ini risetnya. Saya melakukan riset dulu. Riset saya apa? Milenial ini konsentrasi membaca 8-12 paragraf. Tidak ada bahasa ilmiah populer ya. Kalau mereka nonton video konsentrasinya 3-5 menit. Saya mengambil celah itu. Lalu saya nulis tentang pesantren, misalnya Peradaban Sarung. Ini buku sangat ringan, buku pop. Saya sudah uji meminta membaca kepada anak SMA dan mereka paham. Jadi tidak ada lagi keinginan terlihat dokter, tidak. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan ini seringan mungkin, tapi menarik. Itu dia. Ini kan riset kan? Baik, yang kedua menentukan topik. Ya, temanya apa? Kita mau tulis apa? Itu tentukan dulu temanya. Membatasi ruang lingkupnya. Nah, ini jangan luas-luas. Jangan bicara politik tapi kemana-mana nanti ya. Tafsir saja itu terkonsentrasi, terpeta-peta. Ada tafsir buku induk, Ummahat, misalnya At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi. Ada tafsir yang luas, mausu'at, ensiklopedis, Ar-Razi, Al-Alusi misalnya. Tapi ada tafsir yang terkonsentrasi pada aspek linguistik, Ibnu Asyur misalnya, Tahrir wa Tanwir. Ada tafsir yang mencari korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat, Nazmud Duror, fi tanasubi ayati waswar, Imam Al-Biqai ini. Ada yang terkonsentrasi pada teks, Murakkaz lil ibarat, ini misalnya tafsir Jalalain. Demikianlah nulis itu. Segmennya jelas, apa ini milenial, apa ini santri, apa ini mahasiswa. Jadi supaya topiknya jelas, kita batasi ruang lingkupnya. Nah, kemudian menentukan tujuan kepenulisan. Ini kalau sudah ada, nanti baru ide sekurang-kurangnya, syarat ide-ide dalam menulis itu sekurang-kurangnya tidak jauh dari ini. Kadang ide ini ada sebelum melakukan riset. Kadang di tengah riset itu kita nemu ide. Tapi sekurang-kurangnya temanya jelas. Saya mau tulis tentang dunia pesantren, dunia politik, dunia pendidikan, dunia perdukunan. Nah, itu nanti riset, topiknya apa, batasi ruang lingkupnya, lalu tentukan tujuannya. Kenapa orang melangkah tidak sampai ke tujuan? Jangan-jangan ini bukan kendala, bukan rintangan. Jangan-jangan mereka belum punya tujuan. Saya coba tentukan tujuan yang agak mustahil ya.
saya ingin merobohkan salah satu gunung yang terdekat dari Malang ini, dari di Jawa Timur adalah Gunung Semeru, 3.600 meter di atas permukaan laut. Bisakah saya merobohkan Gunung Semeru pakai sendok? Bisa, kalau saya mau. Bisa nggak? Saya misalnya naik haji dengan jalan kaki. Bisa, asal tujuannya ada. Nah, itu tujuan ini penting ya. Dan kita sudah belajar di pesantren lil wasail hukmul maqasid. Tujuan dan cara hukumnya sama. Kalau tujuannya sholat, wudhu menjadi wajib. Kira-kira seperti itu. Next. Ini sekarang mari kita mulai. Nah, yang kedua mulai menulis ini. Mulai dari mana? Nomor 1 judul, 2 kalimat pertama. Ini judul salah satu tulisan kami adalah Nabi Muhammad bukan orang Arab. Ini pas terbit kira-kira sebulan sebelum pandemi waktu itu ya. Ini seharusnya kalau nggak ada pandemi akan di mana? Akan banyak dibedah ya. Usahakan judul buku atau tulisan memiliki lebih dari satu makna. Nah, Nabi Muhammad bukan orang Arab. Ini memiliki lebih dari satu makna. Kemudian bahasa asing, boleh, sangat unik dan gampang diingat. Contoh, Veni Vidi Santri. Seharusnya kan Veni Vidi Vici. Impossible, itu boleh dibaca I am possible. Ya kan? Atau kalimat kerjakan doamu, doakan kerjamu. Ini kan gampang diingat, quotable, ikonik, dan memiliki lebih dari satu makna. Kalau film itu ada twist. Seperti buku ini menghadirkan persimpangan gitu ya, persimpangan. Nabi Muhammad bukan orang Arab. Kalau begitu orang apa? Kemudian Nabi Muhammad bukan orang Arab, tanda tanya. Sebenarnya beliau orang mana? Tapi kan fakta-fakta yang kita tahu orang Arab. Nah, kira-kira seperti itu. Judul buku atau tulisan. Kalimat pertama apa? Awali dengan tanda tanya. Ini yang paling menarik. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ajaklah pembaca agar sampai pada gagasan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Saya silakan rekan-rekan mahasantri cari, teliti tulisan saya. Saya senantiasa menghindari menggurui. Itu penulis, pembaca, saya ajak bertanya. Reflektif. Karena kalau menggurui nanti membaca itu bosan. Nah, itu kalimat pertama ya. Biasanya saya mulai dengan tanda tanya. Silakan Anda baca di hampir semua buku saya mulai dengan tanda tanya. Supaya pembaca tergugah. Next. Supaya nanti lebih banyak diskusi ya. Berikutnya setelah menulis. Apakah tergeletak begitu saja? Ini ajak orang lain membaca dan menilai. Saya hampir tidak pernah mengedit tulisan saya. Biasanya proses editing itu setelah saya bagi-bagi ke teman-teman, ke guru, itu supaya diperiksa. Jangan hanya Anda yang mengevaluasi tulisan Anda sendiri. Mendapatkan kritik dari senior, dari penulis lain, itu penting ya, sehingga kita dapat gagasan-gagasan yang lebih baik. Jadi kita terbuka untuk dikritik. Tidak satupun lagu yang tidak terinspirasi lagu lain. Tidak satupun alat transportasi yang tidak terinspirasi alat transportasi atau moda transportasi lain. Begitu pula tulisan, pasti kita terinspirasi. Maka jangan dibaca sendiri, ajak orang lain membaca, menilai. Bahkan saya kalau di kanal-kanal di Facebook, ya di YouTube, itu mengajak membaca, pemirsa, pendengar, subscriber, itu terlibat untuk memberikan kritik. Dan itu menjadi riset bagi saya, penelitian juga. Kalau saya menulis ini, nanti like-nya berapa, dibagikan berapa. Tapi kalau saya menulis dengan tema yang begini, dengan bahasa yang seperti ini, nah hal-hal seperti ini perlu kerja-kerja agak serius ya, tetapi sembari lalu nanti kita pasti bisa melakukan itu. Pelan-pelan saja, apabila sudah menjadi lifestyle, gaya hidup, itu pasti bisa. Tidak hanya life skill ya, tidak hanya keterampilan, tapi sudah jadi lifestyle, gaya hidup. Berikutnya, kendala, berpikir realistis dan berpikir bebas. Oke. Berpikir itu harus bebas, kalau tidak bebas namanya tidak mikir itu. Nah, tapi banyak yang berhenti dan pensiun dini dari dunia kepenulisan gara-gara tidak memiliki motivasi dan misi terencana. Itu dia. Tadi kan saya singgung di awal itu,
Kalau untuk kesenangan pribadi, diunggah di sosmed, selesai. Tapi kalau mau diterbitkan di penerbit nasional, apalagi internasional, beda lagi ceritanya. Harus nulis yang bisa diterima oleh pasar. Tulisan memiliki aspek kebaruan, aktualitas kebaruan ya, dan kekinian tema. Kalau tidak aktual itu ya tidak bisa. Atau kita menulis yang tidak aktual tapi faktual, abadi. Misalnya agama, sejarah, moral, menerjemahkan karya-karya hebat dari nama-nama besar. Jadi tulisan dua tadi ya. Anda mau nulis yang aktual atau yang faktual. Kalau yang aktual, misalnya pandemi ini, mungkin 2 atau 3 tahun lagi tidak aktual. Tapi kalau mau yang faktual, Anda cerita moral, pembentukan karakter, sejarah, ini faktual. Mengada terus, menyejarah terus tulisan kita. Di Kondom Gergaji itu saya menggunakan dua-duanya. Di buku Kondom Gergaji itu. Saya menggunakan yang aktual dan faktual. Beberapa tulisan, saya kira hampir setengahnya, itu tetap bisa dibaca 10-20 tahun lagi. Jadi kendalanya kita berpikir realistis atau berpikir bebas. Itu dia. Nah, kalau kesenangan pribadi ya selesai, tapi kalau mau diterbitkan, dibaca banyak orang, ini beda lagi cerita. Next. Copy the master, ini yang paling gampang. Jangan batasi imajinasi dan kreativitas Anda. Itu maaf, A seharusnya ditulis besar ya. Perbanyak membaca, menulis, bertanya pada guru penulis hebat. Itu namanya copy the master. Itu paling enak itu. Kalau mau jadi pembicara hebat, tirulah pembicara hebat. Mau jadi penulis hebat, tiru saja penulis hebat itu. Mungkin tidak meniru mereka secara persis, tapi caranya, proses kreatifnya, kedisiplinannya, upaya-upaya mereka, effort ya, polanya bagaimana itu. Tidak mungkin satu buku ditulis di ruang hampa. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi. Seperti saja tidak ada teori yang ditulis di ruang hampa. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangi. Proses kreatifnya, kedisiplinannya, manajemen waktu, manajemen tidur, pola makan, itu semua ditiru itu. Baru nanti sama dengan begini, kita anak kecil itu diajari warna-warni oleh guru TK dengan melihat pelangi. Nanti ketemu warna pelangi yang ke-8. Apa itu? Warna kita sendiri. Jadi setelah niru, nanti ketemu bentuk kita sendiri. Mula-mula niru saja, enggak apa-apa. Itu cara paling mudah. Al-mukhalatatu mu'assirah. Pergaulan itu nular. Kalau mau tertular baik, ya ikut pergaulan yang baik. Jadi penulis, bergaul sama penulis, ya dan seterusnya. Next. Menentukan pola. Tulisan adalah pikiran yang bergerak. Nah, artinya tidak satupun karya atau tulisan yang tidak dimulai dari cara berpikir. Bentuk cara berpikir dulu. Nah, cuma menulis kreatif ini kita keluar dari pola lama menuju pola baru. Diri kita yang lama dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi diri kita yang baru. Ya, kalau mau berubah, caranya dulu dirubah. Perubahan pada hasil dimulai dengan perubahan pada cara. Mulai saja. Ujar-ujar lama berkata, jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Pola baru itu apa sih? Jangan ragu dengan lompatan-lompatan besar, karena untuk melewati jurang yang lebar, tak mungkin dengan langkah kecil. Udah terabas saja itu. Jadi pola. Setiap kita bikin hal-hal baru, kebiasaan baru, pasti, tanda kutip ya, tanda kutip, diri kita yang lama menolak. The self, an-nafs, kata orang Prancis, le moi, bahasa Jerman, das self. Ya. Diri kita yang lama pasti nolak. Karena kita sudah punya program otomatis dalam unconsciousness atau ketaksadaran kita. Ada orang biasa misuh-misuh, maki-maki, mencaci maki. Ya itu yang keluar. Nah, menahan diri, membentuk pribadi baru, ini sudah ada setiap tahun. Kita patut bersyukur. Apa itu? Puasa. Setelah itu kita lahir menjadi pribadi yang baru dengan Idul Fitri. Begitu pula nulis. Ini dunia baru kita masuki, kita tinggalkan diri kita yang lama. Cepat move on lah itu kira-kira. Next. Saya kira masih ada lagi menghubungkan yang tak terhubung. Imajinasi dengan realitas. Nah, ini dia. Mula-mula begini. Ada istri saya marah-marah misalnya. Itu fakta ya.
Fakta itu. Opini saya, pendapat saya adalah istri saya tidak mencintai saya, istri saya ini sudah mulai bosan dengan saya. Tapi itu kan opini. Faktanya adalah istri marah. Opini bisa jauh lebih liar ya, lebih tak terkendali dari fakta. Faktanya pandemi, sudah itu fakta itu. Opini yang berkembang apa? Konspirasi Yahudi, konspirasi Wahyudi, ini musuh Islam, banyak lagi, tapi faktanya kita terdampak. Bagaimanakah di situasi yang kita terdampak buruk, kita berdampak baik? Nah, opini itu jauh lebih luas ya, karena imajinasi. Manusia cenderung pemalas, namun cenderung kreatif. Ini di satu sisi pemalas, di satu sisi ya, di sisi lain kreatif. Bagaimana memberikan asosiasi antar subjek yang berbeda. Nah, ini melatih mind map. Jadi imajinasi dengan realitas. Ini buku apa sih? Ini buku tersesat di jalan yang benar kan? Buku akidah ini. Sekte-sekte ini cerita tentang firqah-firqah. Lalu filsafat timur ini filsafat India dan Cina. Bisakah saya belajar sosiologi pada saat yang sama saya belajar fikih? Bisa. Nanti ada bukunya Lawyer Hamba Sahal. Almarhum Kiai Mahfud saya pernah belajar di pesantren beliau, yakni fikih sosial dan seterusnya. Next, ini kita akan bicarakan mind map sekarang. Otak secara alamiah cenderung bekerja secara visual. Oleh karena itu, sering-seringlah menggambar pikiran Anda. Setelah itu tuangkan jadi tulisan. Gunakan semua potensi. Otak ini yang rekan-rekan mahasantri tahu apa sih? Otak kanan ya, otak kiri. Apalagi? Otak udang, otak ngeres misalnya, otak jorok, otak apa saja, semuanya gunakan itu. Sebagai bukti bahwa Allah menganugerahkan itu. Apa? Kemampuan potensi-potensi itu. Secara potensi kita bisa. Tapi aktualitas dari potensi itu tidak semua orang. Secara potensial kita punya A, B, baik, buruk. Bagaimana diaktualisasikan menjadi baik? Kalau bakat-bakatan, semua orang saya kira bakat. Tapi bagaimana menuangkan, mengejawantahkan bakat tadi, potentia menjadi aktualita. Dari potensial menuju aktual. Karena otak kita lebih senang gambar, ya kita bikin sering-sering menggambar pikiran kita. Tuangkan dalam tulisan. Mind map itu secara gampang peta pikiran ya. Saya dari Malang mau menuju Jakarta. Saya naik kereta api, naik bis, kapal laut tentu dari Surabaya, Tanjung Perak, naik kendaraan pribadi, naik beca. Itu kita bikin peta-petanya, gambarnya dulu. Nah, kendaraan umum ini, moda transportasi ini mazhab ya. Cuma sekarang ada orang naik bis lalu mengkafir-kafirkan yang naik kereta misalnya. Itu mind map polanya. Kalau sudah bentuk, mudah sekali tulisan itu dan cepat selesai. Berikutnya, pahami karakter media dan penerbit. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar ini, nanti bisa nanya ke penerbit ya, karena penerbitnya juga hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kalau Anda sakit gigi, jangan minum obat sakit perut. Artinya, jangan menerbitkan buku panduan memasak atau tata boga di penerbit buku IT. Cari titik temu. Berdamailah dengan penerbit agar tulisan diterima diserap oleh pasar. Ini mudah, tapi sulit. Kenapa saya katakan demikian? Penulis-penulis pemula biasanya egois, idealis. Pokoknya saya tulis A, harus terbit. Padahal yang tahu buku kita ini, pangsa pasarnya siapa? Ya penerbit. Kadang kita tidak tahu. Maka pahami karakter penerbit, berdamai dengan itu. Next. Tulisan harus selesai. Oke, ini sudah di akhir pembahasan. Tidak usah berpikir karya Anda mau jadi masterpiece, menjadi magnum opus. Sebab karya terbaik dan terhebat adalah karya yang selesai. Skripsi terbaik, skripsi yang bagaimana? Selesai. Pertemanan, relasi, LDR ya. Lu doang relationship ya, LDR. Hubungan yang terbaik bagaimana? Hubungan yang selesai. Apakah selesai di pernikahan atau selesai? Pokoknya selesai. Ini hadis Nabi, saya mencintai perbuatan apapun yang itqanan, yang selesai, yang tuntas. Tulisan terbaik yang selesai. Apa saja, baru nanti diperbaiki, pokoknya selesai dulu.
Karena tulisan ini kan sekurang-kurangnya pendahuluan, isi, penutup. Udah selesai itu. Jangan berpikir ini jadi mahakarya, diterbitkan di semua negara, dibaca oleh siapapun yang bisa membaca dan yang tidak bisa membaca. Wah, nanti dulu. Pokoknya selesai. Next. Musuh para penulis. Oke, ini kumpulan cerpen ya, para nabi. Musuh terbesar hari esok adalah keberhasilan hari ini. Ini refleksi ya. Nah, teman terbaik untuk hari esok adalah kegagalan hari ini. Saya ulangi, musuh terbesar hari esok adalah keberhasilan hari ini. Teman terbaik untuk hari esok adalah kegagalan hari ini. Sebab itu, jika kita berada di sebuah lubang, hal pertama yang kita lakukan apa? Berhenti menggali. Ini dia, kasih garis bawah. Pribadi yang visioner adalah ia yang cepat meninggalkan keadaannya saat ini. Ini ayat Quran ya. Ini pasti adik-adik Mas Santri tahu. Surat Hadid juz 26. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw. Agar engkau tidak putus asa dengan kegagalan, wa la tafrahu bima atakum, serta tidak jumawa, tidak pongah dengan pencapaian. Jadi kalau gagal, kita tidak kecewa. Kemudian kalau berhasil ada achievement, kita tidak jumawa. Apa namanya? Cepat move on. Pribadi yang visioner itu apa? Dia cepat tinggalkan keadaannya saat ini. Kalau baik, tingkatkan. Kalau buruk, perbaiki. Next. Terima kasih. Oh, alhamdulillah, sudah selesai ternyata ya. Bersiaplah menjadi terkenal. Dikepung paparazi, banyak orang minta tanda tangan. Dan jangan bilang siapa-siapa yang bisik-bisik saja ini. Dan berebut untuk menjadi mertua Anda. Ah, ini dia. Baik, selamat mencoba. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Gus Dofir. Menarik sekali, ya. Teman-teman sepertinya ini semakin betah mendengarkan materi yang sangat daging sekali ya. Ini peserta juga semakin banyak dari awal sampai detik ini. Langsung saja Gus. Tapi sebelum sesi tanya jawab, ini ada beberapa yang perlu dihimbau untuk seluruh peserta. Kami ingatkan kembali nanti link absensi dan untuk keperluan sertifikat nanti akan di-share di sesi acara. Jadi tolong peserta untuk tidak meninggalkan room Zoom sampai acara selesai. Kemudian nanti di akhir sesi juga akan kami share materi yang tadi baru saja disampaikan Gus Dofir sehingga peserta bisa mengakses. Kemudian juga nanti di sesi akhir akan ada sesi foto bersama ya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab diskusi. Berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami melalui kolom chat maupun lewat YouTube. Kami bacakan dua pertanyaan pertama. Yang pertama dari Saudara Iman Suhaimi bertanya, kalau kita menulis buku tebal, itu dimulai menulis outline dulu atau langsung menulis saja, Gus? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Bayu Mujrimin, dosen Setai Ibnu Sina Batam. 3 tips menjadi penulis dan pembicara yang menyenangkan. Mungkin 2 dulu, Gus. Bisa dijawab dulu, Gus. Baik. Terima kasih kepada Saudara Iman Suhaimi. Outline. Saya tidak bisa menulis atau bekerja tanpa pola. Gambar. Jadi coba saja tanya ke tukang bangunan, pasti ada gambar dulu, ada pola dulu. Baru bisa dikerjakan nanti. Datang ke tukang penjahit, tailor itu ya, pasti ada gambarnya dulu. Nah, mungkin beberapa penulis ahli bisa. Jadi hanya ketemu idenya saja langsung ditulis. Beberapa hal yang tulisan pendek itu saya lakukan itu. Tapi untuk tulisan yang tebal, buku, itu harus ada. Bahwa nanti ada tambal sulam di tengah jalan itu sangat mungkin. Kemudian dari dosen Ibnu Sina Batam, salam kenal ini Pak dosen, ini sahabat kami Bayu Mujrimin. Oke. Menjadi pembicara, penulis, atau apapun saja, semua keterampilan ya, guru dan lain-lain.
Orang-orang itu kan kata seorang psikolog juga filsuf ya, seorang filsuf di mazhab Frankfurt itu namanya Erich Fromm. Manusia itu cenderung to be dan to have. Ada istilah human being ya, Pak dosen ya. Saya kira beliau pasti paham ini. Human being, manusia itu to be dan to have. Ingin jadi apa, lalu ingin punya apa. Saya ingin jadi dosen ini, saya ingin jadi guru, sudah tercapai. Lalu saya ingin punya apa? Jadi pergeseran dari human being ke human having. Jangan lupa, caranya cuma satu, to do. Kalau mau to be dan to have, to do. Orang boleh tiru cara, tapi kesuksesan itu beda. Tadi di awal, Pak, kita sudah sebutkan spiritual commitment, komitmen spiritual. Kalau saya nolong orang kecelakaan di jalan, bukan karena bapak ibu saya, tetangga, keponakan, atau guru saya, karena itu panggilan jiwa saya. Kalau saya berkhidmah menjadi guru, menjadi dosen, ini karena panggilan jiwa. Mungkin tadinya terpaksa loh ya, karena diburu terus orang tua misalnya. Tapi lama-lama jadi panggilan jiwa kita. Ini saya kira yang paling penting. Bekerja dengan panggilan jiwa. Kalau ini kan ada riset ya, ada Jack Canfield gitu, ada riset penelitian orang ini tidak bahagia Pak dengan pekerjaannya. Hampir di seluruh dunia. Siapa orang yang bahagia? Ini ada redaksinya menarik begini. Kalau mau bahagia 5-10 menit, dengarkan lagu favorit Anda. Kalau mau bahagia 1 atau 2 jam, nontonlah film kesukaan Anda. Kalau mau bahagia 1 atau 2 hari, pergilah berlibur atau piknik. Tapi kalau mau bahagia sepanjang hidup Anda, mula-mula cintai diri Anda sendiri. Karena bukan tugas orang lain cintai kita, tugas kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita, pekerjaan kita, kita tidak merasa bekerja untuk orang lain. Begitu pula kepada istri, pada anak, pada keluarga, dan lain-lain. Semoga menjawab. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari saudari Nailul Futuhi Ahmad Ali Jakarta. Bagaimana cara menjaga stabilitas semangat dalam menulis? Kadang di awal mungkin semangat, lalu turun dan semangat lagi, turun lagi. Enggak stabil Gus gitu Gus. Bagaimana cara menjaga stabilitas semangat dalam menulis? Kemudian pertanyaan berikutnya dari YouTube. Bagaimana cara membuat kalimat yang tidak terkesan menggurui? Gitu Gus. Itu 2 pertanyaan Gus. Baik. Dari Nailul Futuhiyah, cara supaya semangat terus, on fire terus. Semangat itu Mbak, ini adik Mas Santri ya. Semangat itu seperti binatang buruan. Itu kan gerak terus gitu. Binatang buruan itu bagaimana? Kalau dia lari ke selatan, kita kejar. Ada puisi Imam Syafi'i ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang keempat yang dari YouTube tadi. Ada puisi Imam Syafi'i itu begini. Wal usdu laula firaqul ardi maftarasat wasahmu laula firaqul qausi lam yasbi. Singa ini akan mati kelaparan kalau tidak berburu. Bayangkan, raja hutan, kita punya potensi besar, punya bakat hebat, seperti kayu jati lah ya. Kayu-kayu mahal lah umpamanya. Tapi kalau dimasukkan ke tungku pembakaran, statusnya derajatnya rendah, turun menjadi kayu bakar. Tapi kalau digunakan untuk meja, untuk kusen, untuk almari, atau apa saja jendela, malah menjadi mahal. Jadi, wal usdu laula firaqul ardi maftarasat. Singa akan mati kelaparan kalau tidak berburu. Anak panah itu kalau tidak dilepas dari busurnya, dia tidak akan mengenai sasaran. Jangan berhenti, berproses terus. Ada kalanya tidak semangat ya. Ada kalanya, karena semangat ini target yang bergerak, disinilah pinter-pinter menyiasati diri. Jadi kalau saya di rumah, di kantor, di tempat saya mengajar, di pesantren, di mana saja itu ada buku-buku. Ini saya kebetulan di rumah. Pasti ketemu dengan buku-buku. Kalau sudah ketemu buku, mau enggak mau, bosen satu buku, baca buku lain. Kalau sudah biasa nulis, bosen nulis A, ya nulis yang lain itu. Tapi tidak jauh-jauh, tidak keluar dari itu. Pasti kalau kita senang buku, senang nulis, nanti teman kita sama penulis. Lalu ada kabar terbaru, buku apa yang trending, apa.
kita tidak sempat menyia-nyiakan umur. Nah, bagaimana kalimat yang tidak menggurui? Saya lebih sering menggunakan kata kita atau perumpamaan. Seperti Imam Syafi'i tadi ya, perumpamaannya singa, perumpamaannya anak panah. Jadi tidak langsung kamu harus belajar, tidak. Singa akan mati kelaparan kalau tidak berburu. Nah, itu dia. Anak panah tidak akan mengenai sasaran kalau tidak dilepas dari busur. Itu kan kalimat ini reflektif sekali. Kalau saya biasa menggunakan kita, bukan Anda, bukan kamu. Ya, sesekali bolehlah. Apa sebab? Kalau buku ini terkesan menggurui, boleh jadi kan pembaca kita kan orang pinter. Boleh jadi yang membaca kita guru kita, profesor, ya, kiai, ulama, atau orang-orang hebat lah. Itu pasti tidak suka. Karena terkesan digurui. Tapi dengan perumpamaan seperti tadi, anak panah, binatang, biasanya lebih efektif ya, dan terkesan tidak menggurui. Semoga menjawab. Kembali ke Ustadz Moderator. Baik, pertanyaan berikutnya dari mana ini? Bagaimana cara membuat lead tulisan yang menarik, Gus? Paragraf awal yang menarik itu bagaimana? Kemudian dari saudara Ahmad Dirgahayu Hidayat dari Mat Ali Situbondo bertanya, dalam menulis sebuah buku kajian kebudayaan dan sosial dalam perspektif fikih, misalnya, tentu membutuhkan data lapangan dan referensi dari kitab-kitab dan buku-buku. Pertanyaannya, cara mendapatkan data lapangan terlebih dahulu, nyari data lapangan terlebih dahulu secara utuh, atau referensi tentang sebuah tema. Itu bagaimana, Gus? Ya? Wah, itu dulu, Gus. Baik. Paragraf yang menarik. Misalnya, saya biasanya memulai dengan tanda tanya. Saya kasih contoh begini. Kapan sebaiknya kita menutup jendela dan kapan seharusnya kita membuka pintu? Itu kan pertanyaan itu. Orang berpikir, wah menutup jendela itu ya sore hari, Pak. Kita buka pintu tiap pagi hari atau kalau ada tamu. Tidak. Kapan sebaiknya kita membuka jendela, kapan seharusnya menutup pintu? Kita membuka jendela, kalau jendela tertutup, kita menutup pintu, kalau pintu itu terbuka. Itu kan perumpamaan. Baru sekarang ke poinnya. Kapan seharusnya kita menutup telinga dan kapan seharusnya kita membuka telinga dan kapan seharusnya menutup mulut. Itu kalimat menarik. Itu banyak di tulisan-tulisan saya kalimat seperti itu. Kemudian, kapan seharusnya membuka telinga? Kapan menutup? Baru kearifan baru, pengalaman baru, kebijaksanaan baru. Jadi kalimat menarik itu dengan perumpamaan, dengan pertanyaan. Ini pendapat saya ya, mungkin penulis lain berbeda. Tapi sepengalaman saya menulis ini sejak buku saya terbit pertama 2006, berarti sudah 15 tahunan ya menulis ini. Sebenarnya sudah lama. Tapi saya menerbitkan buku sejak 2006. Tapi menulis ya sejak di madrasah dulu ya, di madrasah diniyah. Jadi kalimat menarik itu biasanya pertanyaan seperti tadi itu. Nanti Anda putar lagi rekamannya, Anda baca tulisan-tulisan saya di Facebook, di media-media, di mana-mana itu Anda bisa. Kemudian menulis buku fikih, budaya dalam perspektif fikih. Data lapangan dulu atau referensi dulu. Saya biasanya wawancara. Ini kalau pengalaman pribadi ya. Saya temui orang, saya temui pakar. Saya wawancara. Misalnya, mahram. Ini saya pernah juga di ngaji di online atau di penggalan video ini banyak sekali. Mahram. Jangan bilang muhrim ya. Kita sudah mondok ini, jangan bilang muhrim. Mahram. Muhrim itu orang yang ihram. Semoga kita ke sana semua nanti. Mahram ini kan dulu musah. Tujuannya apa sih? 3 kan. Salah satunya lil amni. Perempuan ditemani mahramnya kemana-mana demi keamanan. Baik, sekarang perempuan naik motor sendiri, nyetir mobil sendiri, ada yang jadi pilot, ada yang jadi tentara. Kalau bekerja di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, tidak diantar mahramnya.
Jadi sebenarnya mahram ini manusia atau bisa diganti undang-undang? Ambil tujuannya apa? Kan tujuannya apa sih? Tujuannya salah satunya lil amni. Kalau sudah aman, maka manusia tidak dibutuhkan. Ini kan kajian fikih sosial. Kalau saya, cara paling mudah itu wawancara kepada orang, kepada pakar, expert, nanti ketemu. Oh, buku ini bukunya ini, kalau mau studi lapangan ke sana. Itu cara paling mudah itu kalau saya ya. As'alu ahla zikri. Itu nanya itu. Karena salah satu tugas kiai, ulama adalah ahlu zikr, konsultan. Ulama juga membaca buku dan mengajar. Yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ulama juga ya insyaallah ya kan, satu paket lengkap itu. Kenapa? Bagi saya begitu saya wawancara, saya sowan silaturahmi kan katanya silaturahmi ini kan membuka pintu rezeki ya kan. Kalau rezeki berupa ilmu, terutama ilmu laduni itu melalui silaturahmi. Kalau mau dapat rezeki tanda kutip ilmu tadi, kenapa pintunya ditutup? Silaturahmi saja. Nanti ada ke lapangan dulu atau cari referensi dulu. Ini cara saya ya, cara saya. Mungkin orang beda. Tapi daripada nyari sendiri, lebih baik nanya orang yang tahu, yang pakar itu. Mudah. Ini buku ini pengarangnya ini. Ini buku ini pengarangnya ini, kamu coba cari ini. Di Indonesia yang pakar ini adalah orang ini. Itu kan gampang gitu. Kita langsung punya peta. Saya kira itu, semoga menjawab. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mana tadi? Dari saudari Mailita, Mat Ali Jakarta. Ada 2 pertanyaan ini. Dalam membuat riset Gus ya, tentang riset menulis, itu apakah hanya berlaku untuk tulisan fiksi atau juga non fiksi? Nah, kalau bisa dijelaskan bagaimana perbedaan riset untuk tulisan fiksi dan non fiksinya, Gus. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin pengalaman dari yang bertanya juga, seringkali setelah self editing atau meminta koreksi dari orang lain dari tulisan kita, kemudian kita menyadari banyak kekurangan dalam tulisan kita, dan itu membuat kita minder untuk menulis lagi dikarenakan tidak pede dengan tulisan sebelumnya. Begitu Gus. Itu bagaimana cara supaya kita down setelah tahu bahwa kualitas tulisan kita itu ternyata masih di bawah standar mungkin gitu Gus. Terima kasih Gus. Monggo dijawab. Baik, terima kasih dari Mbak Nailita ya, Mat Ali Jakarta. Ini senada dengan pertanyaan dari adik kami dari Mat Ali Situbondo tadi ya. Baik, riset. Kalau mau tahu di Quran ada ayat begini, Mbak. Ya Yohanes, alam taro illadzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya Yohanes, wahai manusia, wahai peserta webinar kepenulisan, wahai mahasantri, alam taro, mengapa tidak kamu lihat? Mengapa tidak kamu riset, studi kasus, observasi? Ilalladzina pada oknum-oknum. Alladzina ya, pada oknum ya. Badalu yang memanipulasi, menyelewengkan, menyalahgunaan, bertindak hipokrit, nikmat Allah kepada nikmat Allah di Indonesia. Nikmat Allah ini 3 di Indonesia. Natural resources, sumber daya alam, human resources, sumber daya manusia, dan sumber daya ideologi namanya manusia, namanya Pancasila. Alam, manusia, Pancasila. Wa ahallu dan membawa oknum-oknum itu qaumahum pada kita semua rakyat Indonesia darul bawar menuju negeri yang krisis. Alam taro ini banyak sekali di Quran ini, riset ini. Apakah untuk fiksi atau non fiksi? Kita hanya suruh melihat, mengobservasi dari yang mahsusat bahwa kepada zihniyah ilmiah, kepada poin-poin permenungan ilmiah filosofis atau epistemologis. Jadi hanya dengan lihat-lihat kayak sabda Nabi begini, siapa yang mau beli bangkai ini? Saya bawa bangkai kambing ini dan kupingnya pendek. Orang-orang nggak mau. Mohon maaf Nabi, kata para sahabat, ini sebelum dibangkai saja kami tidak mau kok, karena ini kambing cacat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yazkurun, zikir, to mention dan to remember.
qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungi, ini kasih garis bawah, fi khalqis samawat, merenungi penciptaan langit dan bumi. Kenapa Allah tidak berfirman merenungi langit bumi saja? Kalau kita merenungi khalqis samawati wal ard, otomatis niscaya adanya zat yang maha menciptakan, ya kan? Jadi orang-orang yang ateis, agnostik, mereka tidak merenungi penciptaan, mereka merenungi langit bumi saja. Coba yang direnungi fi khalqis samawati wal ard, akan sampai kepada Sang Maha Pencipta nanti. Niscaya. Kalau begitu niscaya Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana riset ini? Semua aspek kita riset. Jadi riset ini tidak harus, kerja riset itu bagaimana sih? Saya mau ngaji misalnya tafsir, temanya adalah gagal. Kalau mau ngaji tafsir ya saya punya kamus. Ya saya punya banyak tafsir. Ini tafsir tematik, ini tafsir teks, ini tafsir ensiklopedis, ini tafsir bahasa, ini itu saya buka semua. Saya buka misalnya Fihris ya. Ijuduri kalimatul Quran. Gagal itu diulang berapa kali sih di Quran itu? Nanti ketemu itu. Jadi riset itu boleh kecil-kecilan, boleh sangat serius, apa saja. Di semua aspek ya kita riset itu. Apakah fiksi dan non-fiksi sama? Nah, kalau mau tahu Mbak, riset yang paling mudah kita persempit saja. Selama 10 tahun ini karya fiksi yang paling populer, paling laris apa? Selama 5 tahun ini atau di era sosmed misalnya karya di bidang sosiologi, di bidang antropologi apa? Itu kita bisa jadikan acuan. Novel paling laris apa? Itu kita bisa jadikan acuan itu. Baru nanti kita cari apa yang belum ditulis. Apa tadi bahasa saya menemukan warna yang ke-8 dari pelangi. Itu nanti pasti ketemu kalau riset itu. Baik, kemudian editing. Saya kira begini untuk penanya, al-khoto' minal amal. Kesalahan itu bagian dari amal. Ada orang, dua orang ini contoh ya. Contoh A, orang A mengatakan, Pak, kalau saya ngaji, belajar baca Quran, salah terus. Contoh B, orang B ini mengatakan, oknum B mengatakan, Pak, saya tidak pernah salah kalau baca Quran. Ternyata setelah saya teliti, saya lakukan observasi, saya lihat, kenapa kamu salah baca Quran? Karena saya belajar terus, Pak. Saya baru belajar. Terus kamu kok enggak pernah salah kepada orang B tadi? Karena saya enggak pernah baca Quran. Kapan salahnya? Enggak pernah baca. Kalau begitu, al-khoto' minal amal. Kesalahan ini bagian dari amal. Siapa yang sering kesetrum? Tukang listrik. Siapa yang sering nabrak? Ya supir. Itu konsekuensi logis. Pasti percaya itu. Cuma jangan minder tadi itu. Jarak mil dimulai dari satu langkah. Itu. Nabi saja, penanya ini, apa? Umur 25. Apa langsung lahir umur 20? Kan tidak. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 4 bulan, 7 tahun. Terus begitu. Nah, menikmati proses ini loh. Coba kita baca ayat Quran saja. Baca ayat Quran saja ya. Di Quran ini ada perintah pinter. Tidak ada. Perintahnya belajar. Ada perintah kaya? Tidak ada. Perintahnya kerja. Wa qul i'malu ala makanatikum fa inni amil. Wa i'malu ala makanat wa qul i'malu apa? Ala syakilatikum. Ayo kerja. Itu saja. Belajar. Tidak ada perintah pinter, alim, tidak ada perintah kaya. Berarti Allah lebih mengapresiasi proses atau hasil? Proses saja. Ada istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Nah, kepakaran kan tadi sudah ya 5.000 sampai 10.000 jam. Itu pasti dimulai dari nol ini. Pasti dimulai dari tahapan-tahapan yang sulit. Jadi santai saja. Seperti bayi tadi itu loh, ya tumbuh kalau kita rawat. Ya kadang nangis, kadang seneng, kadang. Tapi yang jelas orang tua si bayi itu seneng. Itu pasti seneng. Kayak kadang jengkel, kadang. Tapi setelah semakin anaknya tumbuh itu semakin gembira. Demikianlah saya kira menulis. Semoga menjawab. Terima kasih. Kembali ke Ustadz Abror ini. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Gus. Semoga apa yang telah dijawab tadi bisa menjawab dan memuaskan bagi penanya. Dan maaf karena
sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf kepada seluruh peserta yang belum terjawab karena banyak sekali pertanyaan dan tidak mungkin kalau dijawab semuanya karena keterbatasan waktu juga. Baik, dengan berakhirnya sesi tahap ini berarti kepenulisan dengan judul menulis untuk pemalas kita akhiri. Demikian acara ngaji literasi online webinar kepenulisan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri banyak menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim Kuanta, kepada Gus Dofir atas materi. Sama-sama. Webinar ini banyak melahirkan santri-santri semangat menulis dan berkarya mengikuti jejaknya Gus Dofir, amin. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Dan saya atur undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Hedi, ya silakan. Baik, terima kasih Mas Abror dan Gus Dofir sebagai narasumber. Dengan demikian, acara ngaji literasi online di tanggal 3 Februari ini kita nyatakan ditutup 13 Februari ya, mohon maaf. Nah, acara selanjutnya sesi foto bersama. Jadi mohon teman-teman para peserta untuk mengaktifkan kameranya dalam rangka akan kita buka per judulnya, per slide ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari Alex Media, bisa menuliskan absensi dan link feedback yang sudah diberikan di kolom chat ya. Sudah kan ya? Gitu. Kita foto bersama ya. Nggak bisa. Oke. Silakan teman-teman. Langsung ya kita foto frame 1, 1, 2, 3. Oke, frame selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, selanjutnya cuma 3 slide ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita juga mau mengingatkan bagi teman-teman yang penasaran buku-bukunya Gus Dofir ini seperti apa, bisa dilihat di link gramedia.com untuk melihat lebih lanjut apa sih isi dari buku karangan Gus Dofir tersebut gitu. Demikian. Ada lagi nggak? Nah, untuk door prize nanti akan saya share. Akan saya sampaikan kepada teman-teman panitia di BEM Ma'had Ali. 10 orang pertama berhak mendapatkan door prize, yaitu buku dari Kuanta, buku dari penerbit Alex Media Kuanta. Gitu. Selamat buat teman-teman yang mendapatkan door prize dan terima kasih juga yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk webinar kali ini. Oke, linknya udah ya. Nah, di kolom chat itu sudah ada link buat teman-teman yang mau mendapatkan e-sertifikat dari acara ini, silakan mengisikan. Jadi seperti mau kayak gimana sih webinar kita selanjutnya dan sebagainya gitu. Udah nih. Oke, begitu saja. Terima kasih kepada para peserta. Untuk Gus Dofir dan Ma'had Ali, nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan panitia redaksi ya. Oke. Untuk para peserta bisa meninggalkan tempat acara. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.